Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hairul Hafidz dari kelas 11 MIPA 7 nomor absen 18. Pada video kali ini saya akan meresensikan sebuah novel untuk tugas bahasa Indonesia. Nah, di sini novel yang akan saya resensikan kali ini merupakan novel dari karya Makoto Shinkai yang berjudulkan Your Name. Nah, novel ini diterbitkan oleh Kadokawa di Jepang pada tahun 2016 dan pertama kali diterbitkan dengan bahasa Indonesia oleh penerbit Haru di Indonesia pada tahun 2020. Novel ini juga terdiri dari 336 halaman dan dijual seharga Rp99 di Indonesia. Novel Your Name ini merupakan bentuk hasil dari novelisasi sebuah film anime yang bernama Kimi no Na wa, yang berartikan Your Name dalam bahasa Inggris. Cetakan pertama dirilis 1 bulan sebelum penayangan perdana filmnya oleh penerbit Kadokawa pada tahun 18 Juni 2016. Walaupun buku ini dijadikan film, hal ini tidak menurunkan para peminatnya untuk membeli novelnya, terutama di kalangan para pecinta anime romance fantasi. Tidak hanya itu, film yang dinovelisasikan ini telah mendapatkan berbagai komen positif dari para penikmatnya. Novel Your Name menceritakan tentang dua remaja yang bernama Take Tachibana, seorang remaja yang tinggal di kota Tokyo, dan Mitsuha Miyamizu yang merupakan seorang remaja yang tinggal di sebuah desa bernama Itomori. Mereka berdua saling bertukar tubuh satu sama lain. Awalnya mereka tidak menyadari pertukaran tubuh itu. Mereka menganggapnya hanya mimpi biasa. Dan dengan beriringnya waktu, mereka menyadari hal tersebut. Takdir yang mempertemukan mereka membuat rasa cinta yang kuat antar dua remaja tersebut, walaupun tidak pernah bertemu langsung di waktu yang sama. Dalam segi alur cerita, alur yang dibuat oleh pengarang sangatlah menarik dikarenakan dalam cerita kita dijelaskan perpindahan tahun namun tetap mengikuti alurnya yang terus maju dalam novelnya, membuat kita lebih tertarik lagi dalam membaca cerita ini. Namun, di beberapa bagian alur ceritanya terdapat hal yang butuh dipahami lebih agar dapat dimengerti, seperti yang disebutkan tadi. Hal ini sedikit mempersulit para pembaca untuk memahami dan membutuhkan imajinasi yang lebih. Hendaknya diberikan penjelasan di mana teks sudah berpindah ke sisi dan waktu tokoh Taki ataupun Mitsuha. Dari segi penokohan, keseluruhan penokohan dalam novel ini diceritakan dengan baik dan cukup terceritakan seluruh tokohnya. Selain itu, di novel ini terlihat jelas perbedaan tokoh Taki Tachibana yang merupakan seorang remaja yang hidup dalam kepadatan kota Tokyo, dan Peter dalam berkomunikasi, sedangkan Mitsuha Miyamizu yang memiliki sifat anak rumahan yang pemalu dan lemah lembut. Dan menurut pendapat saya, tidak ada kekurangan yang dapat dilihat dalam penokohannya. Dalam segi kebahasaan, novel Your Name yang sudah diterjemahkan oleh penerjemah Andri Setiawan menggunakan bahasa Indonesia keseharian yang mudah dipahami, serta terdapat beberapa kata dalam bahasa Jepang yang diberikan penjelasannya di beberapa bagian bawah halaman buku. Namun, tidak setiap halaman memiliki penjelasan tersebut, sehingga mempersulit para pembaca yang tidak mengingat arti dalam kata tersebut. Amanat yang dapat saya ambil dari novel ini adalah ketika memiliki hubungan terhadap seseorang, kedua belah pihak harus saling berusaha untuk menemukan titik satu yang akan menguatkan hubungan. Apabila salah satunya tidak memberikan usaha sama sekali, maka akan memutuskan hubungan tersebut. Selain itu, novel ini mengajarkan bahwa kita harus berani berjuang dalam menyelesaikan sebuah masalah. Pengarang Makoto Shinkai ini memiliki ciri khas dalam membuat sebuah cerita. Dapat dilihat dari novel Your Name ini bahwa ia dapat membuat sebuah cerita bertemakan kisah cinta masa remaja yang dibumbui hal fantasi. Diceritakan dengan menarik dan unik dengan alur cerita yang tidak dapat diduga oleh para pembacanya. Namun dengan seiringnya perloncatan perubahan sisi dan waktu yang terjadi oleh Taki dan Mitsuha membuat para pembaca bingung dan harus membacanya ulang agar dapat memahami ceritanya. Buku novel Your Name ini sangatlah cocok untuk para peminatnya yang masih dalam masa pertumbuhan emosional, karena di buku ini menceritakan sepasang remaja yang sedang dalam masa pertumbuhan yang akan memberikan para pembaca untuk merasakan apa yang sedang mereka rasakan di dalam cerita ini. Dan juga cocok untuk para peminat yang tertarik dalam cerita yang menyentuh, terutama untuk para peminat anime yang suka dengan genre romance fantasi ini. Namun, untuk beberapa orang yang kurang tertarik dengan cerita romance fantasi, novel ini tidak cocok. Dikarenakan di setiap sisi cerita terdapat unsur romance remaja yang digabungkan dengan beberapa hal yang tidak masuk akal. Dan dari segi cover, buku ini memiliki gambar yang sama seperti di filmnya, sehingga memudahkan untuk para penonton yang sudah menonton film Kimi no Na wa menjadi mudah untuk menemukan buku ini.
Sekian resensi novel dari saya dan mohon maaf apabila ada kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya M. Arik Albiansyah, absen 19 dari kelas 1147. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan sebuah resensi buku yang berjudul Ruang dan Waktu. Resensi buku Relativitas Teori Khusus dan Umum. Bagian yang pertama adalah identitas buku. Pertama, ada judul buku, yaitu Relativitas Teori Khusus dan Umum. Nama pengarangnya yaitu Albert Einstein. Nama penerjemahnya yaitu Prof. L. Wilarjo, PhD, DSc. Penerbitnya yaitu Kepustakaan Populer Gramedia. Tebal buku 19 ditambah 192 halaman. Harga buku 65.000. Ukuran buku 13,5 dikali 20 cm. Selanjutnya ada bagian kedua, yaitu pendahuluan. Relativitas adalah sebuah teori di bidang fisika yang dikemukakan oleh fisikawan terkenal yaitu Albert Einstein. Albert Einstein merupakan fisikawan asal Jerman yang lahir pada 14 Maret 1879 di Ulm-Württemberg, Jerman. Albert Einstein berjasa dalam bidang fisika. Beliau pernah memenangkan penghargaan Nobel pada tahun 1921 karena jasanya di bidang fisika teori dan penemuan hukum efek fotoelektrik. Sebelum menemukan hukum efek fotoelektrik, Einstein menemukan sebuah teori yang mengubah cara berpikir manusia untuk memahami ruang dan waktu, yang dikenal sebagai teori relativitas. Albert Einstein menuliskan teori-teorinya tentang relativitas dalam sebuah papernya yang berjudul dalam bahasa Jerman, yang kemudian dijadikan sebuah buku dengan terjemahan Indonesia yang berjudul Relativitas Teori Khusus dan Umum. Dalam buku ini, Einstein menjelaskan teori relativitas khusus dan umum secara populer kepada pembaca yang tidak akrab dengan matematika. Buku ini dipilih untuk diresensi karena teori-teori relativitas Einstein merupakan salah satu penemuan di bidang fisika yang memberikan dampak dan kemajuan besar dalam ilmu pendidikan. Bagian ketiga yaitu isi resensi. Teori relativitas terbagi menjadi dua teori, yaitu teori relativitas khusus dan teori relativitas umum. Teori relativitas khusus merupakan sebuah teori yang menyatakan bahwa pada setiap benda acuan inersia, hukum alam atau fisikanya sama atau mutlak. Einstein menemukan teori ini dengan mengamati fenomena-fenomena alam. Dalam hal ini, Einstein sering menggunakan kereta api dan tepi landasannya sebagai fenomena alam yang diamati. Dalam bab teori relativitas khusus, Einstein membagi menjadi 17 bagian yang mencakup makna fisika, dalil-dalil geometri, sampai dengan ruang 4 dimensi Minkowski. Teori relativitas umum atau teori relativitas gravitasi adalah penggabungan antara teori gravitasi Newton dengan teori relativitas Einstein. Teori relativitas umum menyatakan bahwa gravitasi terbentuk akibat adanya lengkungan pada ruang waktu akibat benda bermassa m. Pada bab teori relativitas umum terdapat 12 bagian yang mencakup prinsip relativitas khusus dan umum sampai penyelesaian persoalan gravitasi berdasarkan prinsip relativitas umum. Bagian keempat, keunggulan buku. Dalam buku ini, Albert Einstein menjelaskan secara detail bagaimana ditemukannya teori relativitas miliknya. Einstein juga menjelaskan teorinya tersebut dengan contoh-contoh fenomena alam dengan sedikit menggunakan hitung-hitungan. Buku ini juga tersusun rapi dan sistematis sehingga satu bagian dengan bagian yang lainnya terhubung sesuai aturan. Bagian kelima, kelemahan buku. Penggunaan bahasa yang digunakan dalam buku ini kurang mudah untuk dimengerti, sebab bahasa yang digunakan sedikit arkais atau tidak familiar, seperti memerikan, alang kepalang, dan lain sebagainya. Minimnya ilustrasi atau gambar dalam buku ini juga membuat pembaca kesulitan dalam memahami fenomena yang dideskripsikan. Bagian keenam, penutup. Buku ini membahas teori relativitas dengan detail dan lengkap, cocok untuk para pembaca yang ingin mengetahui asal mula ditemukannya teori relativitas Einstein. Selain itu,
Buku ini juga cocok bagi para mahasiswa yang sedang melakukan penelitian terhadap teori relativitas dan dapat dijadikan sebagai referensi. Demikian presentasi yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.